Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmatnya untuk kita agar bisa masih melakukan aktivitas sehari-harinya. Kedua kalinya salam salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Subairi ME selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan Islam, dan yang saya cinta sayangi teman-teman yang ada di kelas ini. Di sini kami dari kelompok 10 ingin memaparkan materi kami yang berjudul konsep kewirausahaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan poin A, yaitu pengertian konsep kewirausahaan dalam Islam. Nah, dalam ekonomi ilmu Islam menurut Al-Kaf, kegiatan kewirausahaan atau muamalah dibagi ke dalam dua definisi, yaitu definisi yang pertama, muamalah madiyah, yaitu kegiatan muamalah yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berkaitan dengan adanya materi atau harta. Hal inilah yang dinamakan dengan ekonomi dalam Islam. Nah, pengertian yang kedua, muamalah al-adabiyah, yaitu proses muamalah yang berkaitan dengan adanya hubungan kepada norma dan moral, serta tatanan budaya atas dasar rasa kemanusiaan dalam suatu lingkungan. Hal itu yang dinamakan dengan sosial dalam Islam. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, adanya ekonomi dan sosial memang tidak dapat dipisahkan antara keduanya. Kegiatan dalam perekonomian pasti akan berdampak kepada kondisi lingkungan di sekitarnya. Sebagai contoh, adanya proses pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang mempengaruhi kondisi sosialnya. Nah, melalui pemberian gaji atau upah yang dilakukan kepada para pekerja yang dilakukan oleh lembaga kewirausahaan merupakan aspek ekonomi. Sedangkan adanya peningkatan pendapatan yang dapat merubah perilaku dan gaya hidup masyarakat tersebut menjadi aspek lain yang dapat diperhatikan dari segi sosial. Baik, hanya itu. Oke, saya akan lanjut penjelasan dari saudara teman-teman yang sudah menjelaskan sebelumnya. Di sini akan saya menjelaskan tentang munculnya kewirausahaan Islam. Jadi, kewirausahaan Islam itu sudah ada sejak Nabi Adam. Ini kegiatan kewirausahaan Islam itu sudah ada sejak Nabi Adam. Yang dimana di situ Nabi Adam melakukan aktivitas berbagai kewirausahaan seperti berternak, tani, dan berdagang. Ya. Terus hal itu terus berlangsung, terus berlalu sehingga jadi setiap zaman itu terus berlanjut hingga sampai ke zamannya Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Di situ Nabi SAW sudah melakukan aktivitas perdagangan, munculnya bagaimana kewirausahaan Islam yang baik itu sudah dicontohkan oleh Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Hal itu dibuktikan pada saat beliau berumur 12 tahun, beliau ikut berdagang kepada pamannya Abu Thalib dari Syria atau dulu disebut Sam, dari negeri Sam. Beliau terus berdagang mengikuti pamannya. Di situ beliau mengajarkan bagaimana kewirausahaan Islam yang baik. Artinya kewirausahaan Islam yang baik itu sudah diberikan contoh teladan oleh Nabi Muhammad SAW dari berbagai hal tauhid seperti siddiq, amanat, tabligh, dan amanah. Dari beberapa pilar itu sudah kunci sudah kunci bagian dari suksesnya perdagangan atau baiknya perdagangan. Seperti itu, teman-teman. Nabi Muhammad SAW mengajarkan perdagangan yang baik dan jujur. Saya akan menjelaskan tentang dampak kewirausahaan sosial Islami terhadap kesejahteraan masyarakat. Wirausaha menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Islam.
dan merupakan sebuah kunci dalam proses pertumbuhan ekonomi Islam. Hal tersebut disebabkan karena wirausaha dianggap memiliki fungsi yang dinamis dan sangat dibutuhkan dalam suatu pertumbuhan ekonomi. Nabi Muhammad SAW dalam beberapa hadis menekankan pentingnya wirausaha. Dalam hadis disebut oleh riwayat Ahmad, beliau bersabda, "Hendaklah kamu berdagang, berbisnis, karena di dalamnya terdapat 90% pintu rezeki." Dalam hadis yang lain, beliau bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah perdagangan atau berbisnis." Wirausaha atau entrepreneur diartikan sebagai seorang inovator dan penggerak pembangunan. Bahkan seorang wirausaha merupakan katalis yang agresif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Cukup sekian dari saya. Salah satu cara yang paling konstruktif dalam mempercepat pertumbuhan yang berkeadilan adalah dengan membuat masyarakat dan individu untuk mampu semaksimal mungkin menggunakan daya kreasi dan artistiknya secara profesional dan produktif dan efisien. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.